Jadi puasa itu, kenapa menggunakan kata siam? Karena ada hukumnya, ada aturannya, ada sistemnya. Itu yang kita pelajari, apa rukunnya, apa syaratnya, apa yang dikerjakan saat siang, apa yang dilakukan saat malam. Dan itu jadi apapun bisa kita lakukan. Ada yang jadi tentara silahkan, jadi diplomat silahkan, jadi kiai silahkan, jadi petani silahkan. Tapi sepanjang menunaikan siam ini dengan benar, menjaga hukumnya, menjaga aturannya, ujungnya dinaikkan statusnya oleh Allah dari sekedar beriman menjadi pribadi yang bertakwa. La'allakum. Nah, takwa itu yang penting, disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Cek takwa orang tuanya. Kalau ada anak berperilaku yang tidak baik, jangan dulu salahkan anaknya. Coba lihat takwa orang tuanya. Orang tuanya meningkat takwanya, turun cahaya pada anaknya. Ada yang ingin sukses, bahagia, Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, aku bimbing engkau sampai sukses dan bahagia. Ini. Nah, bagaimana siam kaitannya dengan takwa? Keluarkanlah kata takwa dalam Al-Quran, maka kita akan temukan amalan-amalan meningkatkan takwa yang ternyata amal itulah yang kita kerjakan selama Ramadan. Sekarang keluarkan amal-amal itu, fokus ke situ saja, apapun pekerjaan kita. Nah, karena waktu kita terbatas, hari ini saya akan jelaskan satu amal saja yang penting. Satu, satu nidail qarib. Huruf ya berpasangan dengan iman. Fungsi ya yang pertama menunjukkan dekat. Ada orang yang sudah dekat dengan Allah sebelum Ramadan tiba, yang menandakan imannya kuat. Saking kuatnya iman itu, keadaannya merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum Ramadan tiba, di antara cirinya kata para ulama, bahkan 2 bulan sebelum Ramadan, dia sudah banyak berdoa kepada Allah supaya bisa sampai ke Ramadan. Doanya mutasalsil, berurut sanadnya sampai kepada ulama-ulama, ke tabi'in, ke sahabat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hafal doanya? 2 bulan sebelum Ramadan, Sya'ban, Rajab. Saking dekatnya dengan Allah, saking semangatnya ibadah, Ramadan belum tiba, 2 bulan sebelumnya sudah minta-minta kepada Allah. Ya Allah, sekarang saya di Rajab, berikan keberkahan, ziyadatul khair, bertambah bagusnya, salatnya makin bagus, ngaji Qur'annya makin bagus, latihan puasanya makin bagus. Kenapa siap-siap dari Rajab makin bagus ibadahnya? Supaya saat Ramadan sudah terbiasa dengan bagusnya amalan itu. Jadi kalau mau ngaji, tidak diawali lagi karena sudah biasa ngaji sebelumnya. Makin bagus ketika datang Ramadan. Salatnya makin semangat, bacaan Qur'annya makin semangat. Ini golongan yang pertama, belum dipanggil sudah siap-siap. Contoh An-Nisa, kita detilkan ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Saya terjemahkan ke ujungnya langsung menggunakan ilmu balaghah. Orang beriman itu bisa dilihat tingkat imannya diukur berdasarkan waktu sholat. Semakin kuat imannya, semakin dia menjaga waktu sholat, sebelum dipanggil sudah siap-siap. Contoh ya, pribadi naros ya, kedap. Subuh di Cijulang tabu seberapa, Bu? Jangan lihat ke sana. Ini 4:33, ada yang 4:34, 35. Enggak apa-apa, terjadi perbedaan pendapat waktu sholat subuh karena berasal dari daerah yang berbeda-beda. Ini mungkin tidak semuanya dari Cijulang. Yang dari Ciamis mana? Panjalu, Orongdoyo, Banjar. Ada Tasik, mana Tasik? Ini Tasik, Masya Allah. Garut, Asgar, belakang. Jakarta, nah banyak tadi kita ya. Yuk, kita ambil tengah-tengah. Misal ini jam 4 nih, 35 misalnya.
Dipanggil jam 4.35, golongan iman yang pertama itu setengah 4 sudah siap-siap. Itu sebelum Ramadan. Begitu tiba Ramadan, jam 2 sudah siap. Bukan karena siap-siap sahurnya. Kumaya teh sahur. Karena meningkat. Ingin zikir, kan meningkat. Dari Rajab, di Sya'ban meningkat. Sya'ban, Ramadan makin meningkat. Jadi bangun tengah malam itu suasananya ingin ibadah saja. Ingin zikir, ingin istighfar, sambil nunggu sahur, kadang tambah lagi salatnya. Baru ketika sahur tiba, yang lain masih santap makanan, orang ini masih sibuk dengan istighfarnya. Ini saya beri rahasia ya. Ini diantara kita aja nih. Jadi ada amalan khusus, ini sekaligus ijazah. Di waktu sahur bisa dilakukan setelah makan sebelum waktu subuh tiba. Waktunya kurang lebih 5 menit sebelum subuh. Jadi kalau subuh 4.35, ini kurang lebih 4.30. Amalannya ada di Al-Quran surah ke-51 di ayat ke-18. Fadilahnya ada di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-17. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang yang setelah sholat malam bangun, setelah tarawih istirahat, dia ingin bangun lagi tahajud malam, dia bangun. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ada orang-orang takwa, calon penghuni surga yang sedang beraktivitas di bumi. Al-Quran tidak merinci apa jabatannya. Apakah pejabat, birokrat, diplomat, petani, di kebun, di sawah. Tidak dirinci. Yang penting ada calon ahli surga, di taman surga, sedang hidup beraktivitas di bumi. Apa cirinya? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka berusaha memiliki sifat ihsan. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Di antara cirinya senang bangun malam. Sebelum Ramadan rajin tahajud. Ramadan tarawih semangat, malam masih ada waktu, dia salat lagi. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahar, amalan yang dilakukan di waktu sahar namanya sahur. Sedikit ya untuk pengetahuan. Ini Isya. Ibu kelihatan, Bu? Tidak ya? Memang belum saya tulis. Saya tulis dulu baru kelihatan ya. Kalau ibu lihat sebelum saya tulis, iman ibu luar biasa tuh. Ini saya tulis nih. Ini subuh. Kelihatan sekarang? Saya besarin. Subuh. Ateng teingan kalau gak kelihatan ya. Kelihatan ya? Alhamdulillah. Ini Isya. Isya ke subuh. Dari Isya ke sebelum subuh kurang lebih 20 menit sebelum subuh. Ini namanya lail. Apa namanya? Lail, malam. Jamaknya layali. Qiyamul lail, salat malam. Jadi lail, laili, lela, lili, lala itu malam. Ibu leli, ibu malam-malam. Nanti 20 menit sebelum subuh berubah namanya dari lail menjadi sahar. Saharun. Sahar. Jamaknya ashar. Subuh 4.35, 4.15 itu masih lail. Setelah 4.15 berubah namanya menjadi sahar. Kegiatan, aktivitas, pekerjaan yang dikerjakan di waktu sahar namanya sahur. Jelas ya? Kenapa makannya disebut makan sahur? Sahur, sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makannya kenapa disebut sahur? Petunjuk Nabi, kalau makan sebelum puasa jangan terlalu malam. 20 menit, 25 menit sebelum subuh. Supaya keberkahannya nambah, tenaganya makin kuat. Jadi karena dekat ke subuh, makanan energinya masih kuat, sehingga energi kekuatan itu bisa dipakai menjalani puasa.
Jadi karena energi masih banyak, dipakai kerja kuat, dipakai belajar kuat. Nabi perang Badar Ramadan, Fatu Mekah Ramadan. Jadi sunnahnya puasa itu siang beraktivitas normal. Jadi kalau malamnya tidur, subuhnya tidur, siangnya tidur, habis sahur tidur, habis tarawih tidur, mengandalkan hadis siyamu an-naimi yauma ramadhana ibadah. Tidurnya orang puasa di bulan Ramadan ibadah. Hadis palsu. Ya. Nah, jadi rumus Nabi begini. Jadi kalau di masjid-masjid mau membangunkan, ngasih informasi sahur. Jangan jam 2. Nanti ibu kalau ada dari masjid sahur jam 2 Bu ya, ibu jawab pacan lail gitu. Itu ya, ini sahar. Jadi begitu selesai tahajud, lail, lanjut ke makan, sahur, ada orang-orang hebat yang tidak sekedar makan. Dia masih tersambung dengan Allah. Wabil ashari. Dan tiba waktu sahar, hum yastaghfirun. Mereka istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Zikir. Nanti zikirnya macam-macam. Kalau pernah punya salah, ingin balik lagi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau pernah meninggalkan kampung, divonis kurang bagus sama orang sekampung, ingin balik lagi, Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minam. Kalau pernah berbuat tidak baik pada orang, sampai melukai fisik orang, menyebabkan kehilangan nyawa, ada lagi istighfarnya. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Dipersingkat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Nah, ini ciri orang pertama. Jadi menjelang subuh, setelah dia makan, sambil nunggu azan, dia istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Paling singkat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Orang yang membiasakan itu sebelum subuh tiba, setelah makan sahur, Allah berikan senilai 4 kemuliaan. 4 nilai. Sama dengan 4 amalan ini. Itu ada di Al-Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-17. 1. As-sabirina. 2. Was-sadiqina. 3. Wal-qanitina. 4. Wal-mufiqina. 5. Wal-mustaghfirina bil-ashar. As-sabirina, ditanamkan oleh Allah kelapangan hati sehingga memiliki kesabaran yang kuat. Jadi yang rajin istighfar sebelum subuh, rajin istighfar, Allah berikan kelapangan pada hatinya, ditambahkan kesabaran sehingga mudah mengatasi beragam persoalan. Jadi mau ada masalah apapun dikecilkan oleh Allah pada dirinya karena kelapangan sudah ditanamkan pada jiwanya. Jadi kalau para ibu, para bapak ingin mudah mengatasi masalah, digampangkan urusannya oleh Allah, salah satu sanad zikirnya adalah istighfar sebelum subuh. Itu ulama sudah jadi rahasia umum di kalangan ulama, istighfar. Wal qanitina, membantu khusyuk dalam ibadah. Orang-orang yang rajin istighfar tersambung dengan Allah, terkoneksi, diberikan oleh Allah kekhusyuan pada jiwanya saat sedang ibadah. Salatnya jadi enak. Bukan sekedar salat tiba-tiba selesai. Tarawih 23 rakaat 7 menit. Allahu Akbar. Beres, selesai pulang. Ini nikmat, salatnya enak. Nanti kita bahas tarawih pelan-pelan. Sampai jam berapa kita? Jam 2. Mangga tabu 2 habis zuhur selesai. Paling dia tabu 2 tah. Dah lihat ya, pelan-pelan. Nikmat. Baca Quran enak. Sedang punya masalah buka Quran, tiba-tiba ayatnya keluar sesuai dengan masalah kita. 3. Was-sadiqina, mudah mengamalkan anjuran dalam Al-Quran. Kata Allah ayat tahajud, malamnya langsung tahajud. Dimintakan puasa, semangat puasa. Dan yang keempat, ini penting. Wal munfiqina, dilapangkan rizkinya sehingga mudah berinfak. Ya, kalau ingin diluaskan rizki dan diniatkan supaya mudah berbagi, salah satu sanadnya istighfar. Wal mustaghfirina bil
ashar. Nah, ini golongan yang pertama. Maksud saya, nanti coba kita lihat dari 3 golongan ini sampai hari pertama Ramadan dari malam kita tarawih, kita di golongan mana? Sholatnya sudah nikmat belum tadi malam? Istighfar belum? Atau sabaraha juz ngaosna? Sudah berapa juz khatamnya? Berapa ayat yang dibaca? Ternikmati atau belum? Kalau sudah sampai di bagian titik pertama ini, pertahankan. Kalau belum sampai pada yang satu ini, nanti buruk malam kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai kita mendapatkan kenikmatan tersambung dengan Allah, sampai mudah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di antara 3 makna lafaz Allahu Akbar, lafaz salat, lafaz berjuang, lafaz bersyukur. Kita salat dibuka dengan takbir Allahu Akbar. Orang tua kita dulu berjuang lawan penjajah mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ada makna yang ketiga, takbir diucapkan ketika kita mendapatkan syukur yang tak ternilai. Maka setelah merasa tersambung dengan Allah, nikmat salatnya, nikmat baca Qur'annya, tanpa sadar kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah kalimat pertama yang kita ucapkan di penghujung bulan Ramadan, menjelang hari pertama di bulan Syawal, di Idul Fitr. Kembali pada fitrahnya, kenal dengan Allah. Nah, itu yang kita cari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, buka. Nah, kalau masih ke situ, kita sambung pada golongan yang kedua. Nanti kita lihat dulu. Kalau sudah ketemu, cara memperbaikinya bagaimana? Yang ketiga, solusinya seperti apa? Golongan kedua. Golongan 1, iman kuat. Dipanggil 4.35, jam 4, setengah 4, jam 3 sudah siap. Golongan kedua, golongan standar, menengah. Dipanggil jam 4.35, jam 4.35 siap. Standar, yang penting sahur. Setelah sahur istirahat. Nanti begitu adzan baru siap-siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4.35, adzan siap-siap. 4.35 dipanggil, 4.35 langsung siap. Itu standar iman menengah. Ada orang sebelum dipanggil istighfar, siap-siap. Yang ini makan dulu, tidur lagi, istirahat, dipanggil baru siap-siap lagi. Salah? Tidak. Di level mana imannya? Ini level kedua. Yang pertama menjalani puasa dengan nikmat. Dia semangat, kerjanya semangat untuk ibadah. Dalam pekerjaan masih bisa baca Quran, masih bisa zikir. Yang ini standar. Yang penting puasa. Jadi sudah sahur, tahan lapar, tahan haus, tahan pergaulan seksual sampai tibanya maghrib, baru buka. Nah, ini golongan kelas menengah, golongan yang kedua. Biasanya dikumpulkan tata dari awal, jadwal imsak selama sebulan, kapan maghrib, kapan subuh. Nah, ini golongan kelas standar. Golongan yang ketiga, dipanggil jam 4.35, baru sadar 5.34. Sahur iya, ikut makan aja. Ya. Tapi masih ada iman, hebatnya masih ada iman. Sahur, ikut sahur. Habis sahur, tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sekedap lah masih ngantuk. Begitu selesai lewat baru sadar, dipanggil 4.35, baru bangun 5.34. Baru sahur sudah nunggu buka. Baru sahur, buka jam seberapa ini? Jam berapa buka hari ini? Jadi yang ada dalam benaknya, jalani Ramadan, salat ditunaikan, tapi tidak seperti semangat golongan kedua. Baca Quran tidak seperti semangat golongan pertama. Menunaikan ibadah apa adanya bagi yang kedua. Bagi yang ketiga, adanya apa? Jelas? Tapi menariknya, kita ada di golongan 1, golongan 2, golongan 3. Di pembuka Ramadan, ayatnya 183. Tolong catat nih ya, terutama santri-santri dengan para ustadz di pesantren. Ayat puasa itu Panglima izin sering dipotong di 183.
Padahal puasa itu satu paket, 183 sampai 187. Nah, pembuka awal Ramadan anugerahnya 183. Kenapa menggunakan huruf ya? Kembali ke huruf ya tadi. Allah khusus di awal Ramadan diturunkan rahmat khusus. Oleh Allah tidak dibedakan golongan 1, 2, dan 3. Yang penting masih merasa punya iman. Masih senang dengan Ramadan. Masih mau puasa. Kalimat bebasnya begini, ya ayyuhalladzina amanu, hei para pemilik iman yang masih merasa punya iman, aku tidak peduli apakah imanmu itu kuat, dekat denganku, menengah biasa-biasa saja, atau imannya sedang lemah, jauh dariku. Khusus Ramadan, hari pertama Ramadan, awal Ramadan, aku berikan nikmat yang sama 3 golongan ini tanpa beda sedikit pun. Oleh karena itu wajar kalau awal Ramadan masjid pasti ramai. Ini rahmatnya huruf ya. Yang tidak biasa ke masjid pun saf pertama. Tapi saya tidak katakan saf pertama jarang ke masjid. Yang nggak biasa ngaji pun bawa-bawa mushaf. Itu nikmatnya Ramadan. Ibu tuh. Bu, saya tanya nih Bu, mohon maaf nih, agak sering ke ibu karena banyak ibu di belakang. Bu, salat isya hukumnya apa? Wajib. Tarawih hukumnya apa? Sunnah. Tapi khusus Ramadan ibu bisa bawa sajadah kapling sat masjid untuk tarawih. Betul? Itu tarawih. Dan itu malam-malam pertama awal Ramadan semua ramai. Itu anugerah Allah. Itulah fadilahnya huruf ya. Satu huruf tapi rahmatnya luar biasa. Ya. Tuh. Ini mukjizat Al-Quran. Jadi semua mendapatkan rahmatnya, senang nunggu. Hilal udah terbit belum? Hilal udah ada belum? Hilal dicari-cari. Taunya sedang tiduran tuh hilal. Ada security namanya Pak Hilal itu. Semangat semua muncul. Cuma sering terjadi dan ini tiap tahun suka berlangsung. Awal Ramadan semua dapat nikmat yang sama. Pertengahan Ramadan mulai terjadi kemajuan. Sapna maju. Mulai sibuk cari oleh-oleh, kereta mulai penuh, tiket pesawat sudah habis. Ya? Halo? Betul tidak? Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Allah berikan semua nikmat yang sama dan tidak dibedakan level iman. Awal Ramadan mah Allah tidak lihat apa itu kiai, apakah masyarakat biasa. Apakah ini seorang ustadz atau orang biasa, semua dikasih yang sama. Nanti pembedanya digunakan seperti apa nikmat yang Allah berikan itu dijaga tidak sampai akhir Ramadan. Itu perbedaan setiap Ramadan. Nah, ditantang kita oleh Al-Quran. Kalau bisa jaga hadiah Allah ini, jaga nikmat Allah ini, pertahankan kenikmatan itu, bawa sampai ke tengah Ramadan, bawa sampai ke ujung Ramadan. Kita tanya balik kepada Allah, gimana caranya ya Allah? Maka turun kalimat yang kedua, kutiba alaikumus ya. As-siyam itu kuncinya. As-siyam. Bukan asyab. As-siyam. Siyam. Nah. Nanti saya berhenti di sini. Kemudian kita berikan khusus program untuk di Masjid Ar-Rahman Cijulang ini. Apa artinya as-siyam? Al-imsak. Apa artinya al-imsak? Asyam. Apa artinya asyam? Buat menahan. Apa artinya menahan? Asyam. Udah ya. Asyam. Ada juga as-saum. Ada saum, ada siam. Mana yang benar? Saum atau siam? Yang saum angkat tangan. Yang siam, wallahu alam. Dua-duanya artinya puasa, artinya imsak, artinya menahan. Hanya kalau saum, tolong catat ini ya, itu artinya masih luas, masih umum. Al-imsak an kulli syai', segala yang kita tahan namanya saum. Contoh, Bapak tidak mau berkedip hari ini, gini aja. Itu saum namanya.
Ibu nggak mau bicara, seharian nggak mau bicara. Itu saum namanya. Menahan untuk tidak bicara. Quran surah ke-19, surah Maryam, di ayat ke-26. Saum itu hanya 1 kali disebutkan dalam Al-Quran. Siti Maryam punya keistimewaan, diizinkan oleh Allah mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Lihat bahasa Qurannya, walam yamsasni bashar. Tidak pernah disentuh laki-laki manapun, bisa mengandung, bisa melahirkan. Hanya Maryam binti Imran. Disebutkan bintinya dan bapaknya. Di dalam tafsir maknanya apa? Di ulumul Quran, kalau ada orang disebutkan plus bintinya, plus ayah ke atasnya, atau bin plus orang tua ke atasnya, ini menunjukkan peristiwa itu hanya terjadi pada orang itu, tidak akan terjadi pada yang lain. Maryam binti Imran mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Tidak akan ada perempuan bisa seperti itu kecuali Maryam binti Imran. Tapi tidak ada Maryam juga di sebelah sana bisa mengandung, melahirkan tanpa bapak. Banyak yang begitu mah. Begitu lahiran, Allah menyampaikan, ada yang nuduh Maryam ini kok orang tuanya orang saleh, dekat dengan Allah, anaknya kok bisa begini. Turun wahyu, Maryam kamu diam saja, puasa. Tahan. Apa puasanya? Jangan bicara sedikit pun. Makan masih boleh. Minum masih boleh. Ayat 25-nya masih makan, masih minum. Tapi biarkan nanti anakmu Isa bin Maryam yang mengklarifikasi, yang menjelaskan siapa ibunya. Untuk menunjukkan mukjizat pertama Isa yang membebaskan tuduhan kepada ibunya. Makanya ini ayat sekaligus petunjuk. Kalau sedang ada yang nuduh, sedang banyak fitnah, jangan banyak diklarifikasi. Biarkan orang lain yang menjelaskan siapa kita. Mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Kalau tidak merasa melakukan, nggak usah banyak klarifikasi. Biarkan semakin banyak bikin status, semakin tidak jelas. Dalbi mantuk itu dik-dik di Instagram. Nggak akan selesai. Masalahnya Pak Kiai, sekarang anak-anak pesantren ngajinya jarang yang langsung dari kitab. Ngajinya di media sosial. Sehingga ilmu sorotnya berubah. Tak kayu tak tikutik tokan. Instagraman. Tuh. Fasbakayu fasbiku Facebookan. Taba ya tubu YouTubean. Banyak konten yang tidak jelas. Ngaji kembali ke kitab. Balik ke kitab. Apa kata Allah? Inni nazartu lirrahmani sawma falam ukallimal yawma insiya. Aku nazar sama Allah saum, bukan siam. Karena makan masih boleh, minum masih boleh. Apa saum di situ? Falam ukallimal yawma insiya. Saya saum nahan diri, enggak bicara, enggak mau bicara dulu. Bapak sampai rumah tanya ibu, "Di mana tadi teh?" Di mana kapar Bapak? Nah, tengah waler, saum. Saum apa? Tidak mau bicara dulu sama mama. Itu bicara, contoh. Itu saum. Siam berbeda. Siam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. 9 kali. Tuh. Apa itu siam? Puasa yang ditunaikan karena Allah dengan hukum tertentu, dengan aturan tertentu. Ada aturannya, ada hukumnya, ada syarat ketentuan berlaku. Jadi yang diminta oleh Allah, iman yang tadinya tipis, jauh dari Allah, ingin dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, akses dibuka semua. Bapak ibu dekat dengan panglima. Karena dekat, beliau berikan arahan. Akses lebih mudah, informasi gampang didapatkan. Anda dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Yang punya rezeki siapa? Yang punya ilmu siapa? Yang punya dunia dan seisinya siapa? Kita punya Tuhan Allah yang maha kaya, tidak mungkin merasa fakir. Karena Tuhan kita maha kaya. Tugas kita selama di dunia ini memastikan bahwa kita ini punya Allah. Kalau sudah merasa punya Allah, Khalid bin Walid perang dimanapun nggak pernah kalah. Abdurrahman bin Auf modalnya cuma pakaian melekat di badan, punya Allah, jadi orang paling kaya level 3. Level 1 kaya, level 2 kaya banget, level 3 kebangetan kayanya. Tiap hari sedekah. Abu Bakar As-Siddiq merasa punya Allah, sukses pekerjaannya.
Umar bin Abdul Aziz punya Allah, sukses. Jenderal Sudirman merasa punya Allah, dianggap lemah fisiknya, punya Allah, sampai sekarang dikenang Jenderal Sudirman, Jenderal Sudirman, Jenderal Sudirman, punya Allah. Gerilya masih zikir, ditandu masih zikir. Saya itu sudah ke Pusjerah, lihat tendanya, ke Mangkunegarannya, ke sana, baca buku perjalanannya. Seorang pengajar guru di Cilacap, punya Allah, mimpin pasukan sampai sukses. Saat Bung Karno, Bung Hatta diambil sama Belanda, ini yang gerilya terus, punya Allah. Nah itu yang kurang di kita sekarang, punya Allah. Nah jadi puasa itu, kenapa menggunakan kata siam? Karena ada hukumnya, ada aturannya, ada sistemnya. Itu yang kita pelajari, apa rukunnya, apa syaratnya, apa yang dikerjakan saat siang, apa yang dilakukan saat malam. Dan itu jadi apapun bisa kita lakukan. Ada yang jadi tentara silahkan, jadi diplomat silahkan, jadi kiai silahkan, jadi petani silahkan. Tapi sepanjang menunaikan siam ini dengan benar, menjaga hukumnya, menjaga aturannya, ujungnya dinaikkan statusnya oleh Allah dari sekedar beriman menjadi pribadi yang bertakwa. La'allakum. Nah, takwa itu yang penting, disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Pak, ini saya bulati dulu nih untuk nanti kita rinci. Kita ambil contoh. Ini kuncinya nih. Kalau takwa sudah kita dapatkan, semua mudah. Punya masalah? Quran surah 65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu. Anda punya masalah, kata Allah, masalah apapun, sepanjang takwanya dimiliki, kuat, punya Allah, yaj'al lahu makhraja, diberikan jalan keluar yang paling mudah. Jadi bukan nggak punya masalah, setiap ada masalah ringan. Karena sebelum dihadapi diringankan oleh Allah, karena punya Allah. Jadi kalau sedang punya masalah ya, belum beres, padahal uang banyak, kedudukan tinggi, ilmu banyak, coba dicek takwanya. Yang sering ngeluh masalah rezeki, coba cek takwanya. Wa yarzuqhu min haitsu la, ketenangan rezeki, harta rizki, keturunan punya, tapi belum soleh, cek takwa orang tuanya. Kalau ada anak berperilaku yang tidak baik, jangan dulu salahkan anaknya, coba lihat takwa orang tuanya. Orang tuanya meningkat takwanya, turun cahaya pada anaknya. Adik-adik pengen ilmu tambah, Quran surah 2 di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, Allah tambahkan ajaran pengetahuan. Ada yang ingin sukses, bahagia, Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, aku bimbing engkau sampai sukses dan bahagia. Ini. Nah, bagaimana siam kaitannya dengan takwa? Keluarkanlah kata takwa dalam Al-Quran, maka kita akan temukan amalan-amalan meningkatkan takwa yang ternyata amal itulah yang kita kerjakan selama Ramadan. Nah, mumpung masih di hari pertama, sekarang keluarkan amal-amal itu, fokus ke situ saja, apapun pekerjaan kita. Nah, karena waktu kita terbatas, hari ini saya akan jelaskan satu amal saja yang penting. Nanti selebihnya, untuk di Masjid Cijulang ini, di Ar-Rahman, Jami Ar-Rahman, insya Allah kalau tahun kemarin ada dari Mesir, tahun ini ada dari Libya. Ya, syekhnya sudah akan ada di sini, kurang lebih selama 20 hari sebelum i'tikaf. Ini dua-duanya masih muda. Lu Syekh mutazawwij wala mazal? Mutazawwij? Berita baik, yang satu belum menikah yang ini. Yang satu sudah. Ini ahli Quran, ahli qiraat, nanti pokoknya harus hidup. Ya, yang TPQ adik-adik mau ngaji silahkan. Ini qiraatnya banyak, bukan hanya hafaz. Ada qiraat qolun nanti kalau mau belajar. Ya, mau belajar tanya jawab silahkan. Syekh tanya, Bapak Ibu jawab. Atau balik ya, Anda tanya, ini jawab. Nanti akan tinggal di sini selama 20 hari Ramadan. Manfaatkan baik-baik siang dan malam. Nah, sebelum sampai sana, nanti kita minta ngaji sedikit ya untuk menutup. Alhamdulillah. Amal pertama. Fokus ini dulu. Alhamdulillah. Saking pentingnya amal ini, bersin 2 kali. Sekali lagi dapat gelas tuh. Kita lihat. Fadilah amal ini kalau benar dilakukan, langsung turun ampunan Allah, menggugurkan semua dosa dari sejak kita balik sampai mengerjakan amal itu. Dari sejak balik berdosa, terus
Sampai di saat waktu mengerjakan amal itu, benar mengerjakannya, turun ampunan Allah, gugur semua dosanya. Kecuali utang. Okay? Ya betul, karena di syarah hadisnya itu kecuali utang. Utang tetap belum gugur sebelum dilunasi. Awas ya, ini penting saya sampaikan nih. Jadi jangan Anda katakan, Allah aja gugurkan dosa, masa engkau tidak menggugurkan utang? Amalannya ada di hadis riwayat Al-Bukhari. Di kitab nomor kedua, kitabnya kitab iman. Ada 97 kitab di Al-Bukhari. Nomor yang kedua, kitab iman. Nomor hadisnya nomor 37. Rawinya sahabat Abu Hurairah. Nah, fokus. Ya? Hadisnya berbunyi, pelan-pelan. Ini amal pendahulu di Ramadan sebelum kita puasa. Man qama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadana, man ismun mausulun yadullu ala al-fardiyatil 'ammiyah. Kata sambung menunjuk pada objek, ditunjuk, kemudian jadi subjek ingin melakukan amal. Setiap pribadi tanpa sekat. Artinya man itu personal, siapapun ditawari oleh Nabi, tidak memandang siapa dia. Jadi kalau ada kata man dalam Quran, dalam hadis, menunjuk ke kita, rasakan ayatnya, hadisnya turun untuk kita. Hei Adi, hei fulan, hei fulanah. Man qama Ramadana, siapa yang mau bangun menunaikan khusus sholat malam di bulan Ramadan. Ini khusus sholatnya di Ramadan, bukan di luar Ramadan. Sholat malam dilakukan di malam Ramadan, dilakukan ba'da isya. Sholatnya disebut dengan qiyam Ramadan. Caranya disebut dengan tarawih. Yang dipopulerkan oleh ulama kepada kita namanya sholat tarawih. Saya tulis dulu ya. Tarawih. Bahasa nabinya nama sholatnya qiyam Ramadan. Man qama Ramadana. Perhatikan baik-baik. Siapa yang bisa menunaikan tarawih? Tarawih. Imanan. Dia kerjakan sholatnya karena imannya lillah. Bukan karena imamnya si fulan. Saya imamnya, Ustaz itu kepanjangan ya tamu. Dia nggak peduli siapa imamnya. Dia nggak peduli bagaimana masjidnya. Yang penting saya diberi kesempatan bisa tarawih. Tarawih dia. Wahtisaban, dan dia belajar apa pahala dari tarawih ini. Dia kejar untuk mendekat kepada Allah. Dia koreksi dirinya. Dia sadar kesalahannya. Dia ingin taubat, ingin mendapat kemuliaan dari tarawih. Perhatikan. Baru takbir diniatkan karena Allah. Tahu keutamaannya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Seketika digugurkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan selama hidupnya. Itu cuma Ramadan, Pak. Dan itu cuma malam. Jadi kalau tadi malam nggak sempat tarawih, belum tentu bisa diulang. Sekarang sudah siang. Nunggu malam kalau hidup. Gimana kalau maut datang di waktu sore? Nah oleh karena itu, kalau mendapatkan keutamaan ini, dan kita yang terpilih, kenapa saya masih ada di malam Ramadan itu? Dan saya masih beriman. Boleh jadi di antara yang Allah inginkan, ingin menggugurkan dosa-dosa kita sebelum kita pulang kepada Allah. Mang nggak dicatat ya, saya suka riset, Panglima izin saya suka riset itu. Setiap bulan Rajab, bulan Sya'ban, selalu ada orang soleh yang meninggal. Walaupun sesuai ajal, ajalnya memang di situ. Tapi banyak orang soleh yang meninggal, Rajab, Sya'ban. Saya suka menyimpulkan boleh jadi, bekalnya dipandang cukup oleh Allah. Amalnya lebih banyak yang soleh dibandingkan yang salah pulang, kamu udah nggak butuh Ramadan lagi. Ada hidayat, kamu masih butuh Ramadan kamu. Kamu depan orang aja gak kelihatan salahnya kamu. Di hadapan Allah masih banyak dosanya, butuh Ramadan. Manfaatkan. Itu ada orang di Pasar Rebo, atas itu. Jalan Telaga namanya. Tuh, kakek Pak Yuswana udah di atas 60. Tapi ahli masjid, ahli musola. Jaga musola terus. Tiba-tiba datang orang Qatar Pak. Bu, Qatar. Ya. Nggak tahu, tiba-tiba dari Qatar ke situ. Kan bukan dari Panjalu ke sini, Qatar itu. Terbang, datang ke situ, tiba-tiba mengatakan begini, saya ingin renov musola ini, tapi yang rawat harus Bapak. Ini kisah nyata, Pak, saya bertemu orangnya.
Ternyata setuju direnov jadi bagus. Itu dirawat sama orang itu. Yang bersih-bersih, pasang karpet, adzan, qomat sampai ngimamin. Jamaah ada gitu ya. Ada jamaah. Tapi yang mau saya katakan bukan Ramadan, Kamis. Beliau biasa puasa. Di Kamis pada asar itu masih puasa di dalam musola yang dirawat, tiduran nunggu buka cuma merem-melek. Ya ajat Tuhan nafsul mutmainnah, meninggal tidak dapat Ramadan. Tapi orangnya sedang puasa di hari Kamis yang amal ditampakkan di dalam musola rumah Allah, di tempat yang sedang dijaga dengan amalan yang diridhai, meninggalnya indah, cuma merem-melek, meninggal. Hati-hati belakang, saya sudah lihat tuh merem-melek tuh ya. Nah, ini balik sini. Awas. Amalannya siang atau malam? Malam. Ini tarawih itu bukan main-main. Itu amalan besar, fadilahnya banyak. Baru sadar nanti sebelum meninggal, baru ketahuan kadar basahnya bagaimana. Mumpung masih ada malam ini, manfaatkan. Karena nggak semua orang dapat, Bu. Pak. Tapi tidak semua orang yang menunaikan tarawih mendapatkan tarawih. Nah ini, tolong catat ini. Bagaimana caranya? Oleh para ulama, Qiyam Ramadan ini ditafsirkan dengan nama yang dalam nama itu terkandung cara. Tarawih. Jamak dari kata tarwihah. Tarawih. Jamak dari kata apa? Tarwihah. Apa artinya tarwihah? Santai, tenang, membuat damai kepada ruh. Seakar dari kata ruh, rawaha yurawwihu tarwihah. Perbuatan amalan yang menjadikan ruh itu tenang, nyaman. Nabi mengatakan qiyam, para ulama memberikan sifat tunaikan qiyam itu dengan tenang, sampai hatinya merasa nyaman, jiwanya merasa damai, ada khusyuk dalam jiwa, sampai tersambung dengan Allah. Disebutkan ayat, Masya Allah, tembus ke jiwa, enak. Imamnya baca, makmumnya baca. Makanya kata para ulama, kalau sudah 2 rakaat duduk dulu, baca doa dulu. Sanadnya dari Nabi di Abu Daud, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Baca, ya Allah, hamba mengakui hamba ini banyak dosa, tapi hamba meyakini engkau itu maha pengampun, penyayang tanpa batas, dan mencintai orang taubat. Hamba taubat, ya Allah, ampuni dosa hamba. Itu begitu kalimat itu diucapkan, seketika turun ampunan Allah. Ucapkan dalam jiwa. So, saya tanya ya, siapa yang merasa dosanya banyak, angkat tangan. Tanya dulu nih, dah turun. Siapa yang merasa amalnya sedikit, angkat tangan. Dah, turun. Siapa yang pengen masuk surga, angkat tangan. Enggak apa-apa. Siapa yang surganya pengen surga Firdaus, angkat tangan. Ah, dah Bu, turun. Bu, ini informasi aja ya. Ibu pernah dengar Nabi Adam kan? Nabi Adam itu salahnya 1, keluar dari surga. Ibu salahnya banyak, pengen masuk. Kebayang ya? Nabi Adam salahnya 1 kan? Ya kan? Keluar dari surga. Kita ngaku salah banyak, pengen masuk. Cuma memang kita punya Tuhan Rahman dan Rahim yang ukur-ukurannya nggak seperti gambaran manusia. Kamu mau tobat, saya terima, gugur semua dosa, surga. Makanya boleh catat kalimat ini. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Saya bikin status tuh. Ya. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Itu zikirnya, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa, turun. Tapi untuk sampai ke doa itu, tunaikan salatnya dengan tarwihah, tenang, bacaannya pelan, tenang, enak. Apa cepat boleh Ustaz? Boleh. Tapi standar tajwid, jadikan madnya, mad paling cepat, paling pendek, 2 harokat. Nih ilmu sekaligus.
Ini huruf apa? Fa. Kalau harokatnya di atas ini apa? Ini namanya satu harokat. Kalau kita ingin panjangkan, panjang, yang paling pendek panjang itu 2 harokat. Maksudnya apa? Fa ini tambah lagi satu harokat gini. Harokatnya 2. Ini kita bilang pendek, fa. Tambah lagi dengan yang kedua. Fa digabungkan. Fa. Kalau dibawa ke detik, 1 detik. Fa. 4 harokat. Plus 1, plus 1. 1, 2, 3, 4. Kalau 2, 1 detik. Kalau 4, jadikan 2 detik. Fa. 6 harokat, 3 detik. Fa. Mad arid disukun di ujungnya, bisa 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim, 2 detik, 4 harakat. Alhamdulillahi rabbil alamin, 4 harakat. Mau 6 misalnya, 6 harakat. Ar-Rahmanirrahim, 6 harakat. Kita ingin cepat, jadikan 2 semua. Boleh, cepat jadi 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Gabung, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hadar namanya. Cepat, tapi nikmat. Jadi ke hati juga enak. Itu tarawih namanya. Amin. Amin. Nah, itu namanya entar-entar riweuh, tarawih. Yang 11 1 jam, yang 23 7 menit. Ada sanadnya ada, tapi jaga kenikmatannya. Boleh. Nah, kalau sedang jadi imam, ada jamaahnya banyak, lihat ke belakang dulu, petakan makmumnya. Syekh, tawajjah ilal mujtama' musallin. Fananzur man yusalli. Mungkin fil kibar sinin, sigar sinin, atfal, la yatahammal lil tuwal. Kita lihat ke belakang, lihat dulu. Mungkin ada yang tidak kuat berdiri lama. Ya? Ada yang mungkin senang panjang petakan gitu, lihat. Ya, jadi bukan sekedar formalitas ke belakang istau. Masya Allah. Kata ibu-ibu di belakang, sudah tahu. Lihat. Oh, ini wajahnya cool, tenang. Berarti qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, jangan soleh sendiri. Kalau sedang sendirian silahkan 6 harokat, silahkan bebas. Saya masuk pesantren di Garut, begitu datang 97 Ramadan, imamnya tingkat paling atas yang mau lulus kelas 6. Sedang tes Quran buat lulus, pas dibaca madnya 6 harokat semua. Dari Fatihah sampai ujung. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah panjang Fatihah, tiba-tiba Yasin. Oh, sedang celaka saya ini. Tapi rahmat Allah turun. Allahu Akbar ini. Nah, ada yang begitu juga tuh, ya. Yang penting ini nikmati nih. Ya, nikmati salatnya dengan baik. Kalau sudah enak, merasa tersambung dengan Allah, itulah tarawih. Berapa rakaat? 23. Berapa lagi? 11. Berapa lagi? Dari mana taunya 23? Dari mana taunya 11? Ayo. Tanya ke Nabi. Nabi berapa? Ada yang nanya ke Nabi. Nabi, salat malam berapa rakaat? Oh. Tahu dari mana? Turun jawaban. Jawabannya ada di hadis riwayat Muslim. Nanti dicek Pak Kiai ya. Kitab Sahih Muslim. Nomor hadisnya 749. Rawinya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Perhatikan kata nabinya, salatul laili. Kalau Anda mau salat malam, masna. Lakukan 2 rakaat, selesai 2 rakaat lagi. Fa idza khashiya ahadakumul fajra. Jika Anda menduga khawatir subuh segera tiba, belum sahur, belum siap-siap, falyutir raka'atan wahidah, cepat tutup dengan 1 rakaat. Jadi Nabi mengatakan, dawuhan Nabi, 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam. Silahkan 2 rakaat lagi, salam. Kalau fajar akan segera tiba, silahkan tutup dengan 1 rakaat.
Saya mau tanya, Nabi memberi batas nggak di situ? Tidak. Tapi sholat bagaimana dari malam sampai menjelang subuh? Berapa rakaat itu? Nah kalau tidak ada standarnya, kita bingung. Nanti macam-macam. Yang ini cuma 2 rakaat. Oh cuma 2? Kata Nabi. Nabi jadi tersangka. Padahal maksudnya bukan begitu. Maka Al-Bukhari pindah. Di hadis Al-Bukhari. Nomor hadis 2010 sampai 2012. Ada 2 rawi di situ. Sayyidah Aisyah dengan Umar bin Khattab. Didatangi Sayyidah Aisyah, ditanya bagaimana sifat sholatnya Nabi malam itu. Kata Sayyidah Aisyah, aduh, jangan ditanya bagaimana bagus dan panjangnya. La tas'al husnihinna wa tulihinna. Gak akan bisa ditiru. Sahabat ini penasaran. Di ujung kajian, maaf, besoknya diikuti sholat di belakang Nabi. Sholat. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan sebagainya. Begitu sholat, ternyata Nabi itu standar bacaannya rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. Ya. Tapi malam itu karena tahu diikuti di belakang, diberikan kenikmatan oleh Nabi. Begitu sudah 100 ayat, itu satu sahabat siap rukuk, ternyata nyambung 286 ayat. Tuntas Al-Baqarah. Itu mau rukuk, ternyata Nabi teruskan ke Ali Imran, 200 ayat. Bersiap ruku lagi, nyambung An-Nisa 176 ayat. Balulah ruku. Rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Besoknya nggak ada lagi yang ikut. Kosong. Nah sekarang saya tanya, ambillah standar 1 juz misalnya. Ini kesaksian Ibnu Abbas yang pernah sholat di samping Nabi. Hadisnya di mana? Di Sunan Abu Daud. Ya, sekarang pindah kitab Sunan Abu Daud. Abu Daud, namanya Sulaiman dari Sijistan, Sulaiman As-Sijistani. Dah. Nomor hadisnya berapa? 1367. Rawinya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini pernah nginap di kediaman bibinya beliau, Sayyidah Maimunah, yang sekarang kalau nanti umrah dari Hotel Zamzam belok kanan itu nanti ada bab Ismail, terus bab Nabi, gate Nabi. Di bab Nabi itu gate Nabi, itu rumah kediaman Nabi. Di situ dengan Sayyidah Maimunah. Ibnu Abbas pernah nginap di situ. Kesaksian beliau, saya sholat di belakang Nabi, ditarik oleh Nabi sejajar. Boleh jamaah ya, orang tua dengan anak boleh di rumah misalnya. Itu termasuk dalilnya ini untuk memberikan pendidikan. Udah masuk? Ya, saya percepat ya, 5 menit. Singkatnya kata beliau, Nabi pembukaan dulu 2 rakaat, kemudian memulai intinya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. 5 kali 2, 10. Tambah 1, 11. Ini asal yang 11 rakaat. Tapi 1 rakaatnya berapa? Ulama mengambil standar, ambillah 1 juz misalnya. Sok, badai 1 rakaat, tiap 1 rakaat 1 juz, kuabi imamin ayana, ungi. Belum tentu tahan kan? Nah banyak yang kabur. Banyak, jangan dikira nggak kuat semua. Makanya Umar berpikir, kata Umar, udah kumpulin laki-laki, ibu-ibu, kumpulin supaya ringan bacanya, ringan berdirinya, ringan keterimanya. Yang 1 bagi 2 bagi 2. 1 juz bagi 2. Tadinya 1 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat, 2 rakaat. Akhirnya yang 10 tadi dipecah 2. 10 kali 2 berapa? 20. Witirnya dibagi lagi pecah jadi 3, 23. 23 ini asalnya tidak menghilangkan jumlah ayat. Tapi ingin ayatnya seperti Nabi, tapi berdirinya agak enak, gak panjang-panjang, supaya kakinya gak terlampau lama. Kadang-kadang kan kalau sudah mulai lama, mulai gini naik tuh. Setelah itu dah. Nah, jadi gak usah ribut masalah rakaat. Kalau sudah di masjid 23, pertahankan 23. Ya, kalau mau 11 biasanya silahkan, itu pilihan.